Ini masih terkait dengan bencana banjir, pemirsa. Curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan mengakibatkan 21 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tergenang banjir. Selain merendam rumah, banjir juga memutuskan jalan akses ekonomi antar desa. Ya pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi serta kiriman air dari hulu sungai mengakibatkan sungai Tuntang tak mampu menahan debit air sehingga menyebabkan tanggul sungai ini jebol di Desa Batu Ragung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Arus air yang begitu deras seketika ini menerjang memasuki pemukiman warga dengan ketinggian mencapai 70 cm. Dan juga banjir ini mengakibatkan akses jalan Desa Batu Ragung dengan Desa Ringin Kidul terputus. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebanyak 21 desa di 6 kecamatan terdampak banjir. Dan banjir juga berdampak pada 2 tanggul Sungai Tuntang dan Sungai Kelitih yang jebol. Ya pemirsa, sementara itu jalur rel kereta api pada kilometer 32 lintas Semarang-Surabaya di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini juga terendam luapan air Sungai Tuntang. PT KAI kemudian menutup sementara jalur lintasan tersebut sejak Minggu pagi. Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Sabtu sore ditambah kiriman air dari hulu membuat air Sungai Tuntang meluap hingga merendam kedua jalur lintasan kereta api di kilometer 32 antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati di Desa Papanreko, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang pun menutup jalur kereta api yang terdampak banjir pada Minggu pagi dan menerapkan pola rekayasa operasi memutar demi keselamatan perjalanan kereta api. PT KAI telah menerjunkan petugas tanggap darurat untuk menangani jalur kereta yang terimbas luapan Sungai Tuntang dengan membuat tanggul darurat untuk membendung arus air. Kalau kita lihat ya di Kumala bagaimana banjir ini cukup deras dan juga panjang begitu ya. Iya, tentu ini mempengaruhi rute dari dan juga jadwal kereta api. Kita akan mengupdate ya. Betul. Terkait dengan kondisi jalur kereta api di Grobogan ini. Ada rekan kami di sana, Selamat Praitno. Sekaligus kita juga akan melihat kondisi terkini di Sukabumi, Jawa Barat. Ada Agam Rizky. Selamat pagi rekan-rekan. Pertama kita akan ke Grobogan dengan Selamat Praitno. Selamat pagi, Selamat. Bagaimana kondisi terkini jalur rel kereta api saat ini? Selamat pagi pemirsa, dapat saya sampaikan kondisi jalur rel di kilometer 32 antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati saat ini berada dalam posisi normal. Untuk sejumlah jadwal pemberangkatan kereta api yang melewati jalur tersebut sudah mulai berjalan normal kembali. Sebelumnya jalur tersebut ditutup pada Minggu pagi dikarenakan kedua jalur lintasan tergenang air akibat meluapnya Sungai Tuntang yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada Sabtu sore. Kemudian pihak PT KAI melakukan normalisasi perbaikan jalur lintasan hingga akhirnya pada Minggu siang jalur lintasan sudah dapat diperbaiki dan untuk jalur lintasan sudah dapat dilewati pada Minggu siang. Artinya sejumlah pemberangkatan jadwal yang dibatalkan atau yang dialihkan sudah kembali normal dan dapat melewati jalur tersebut. Untuk kondisi banjir Grobogan sendiri, saat ini menurut data BPBD sejak pagi banjir meluas sebanyak 23 desa di 6 kecamatan terdampak banjir. Untuk banjir yang paling parah sendiri berada di Desa Ringin Agung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, di mana di desa ini terdapat 10 RT dengan sejumlah sekitar 600 jiwa terdampak banjir. Untuk ketinggian air saat ini masih mencapai hingga 1 meter.
meskipun kondisi air sudah berangsur surut, namun genangan air masih saja menggenangi perumahan warga. Sejumlah warga yang berada di Desa Ringin Agung sendiri sudah mengungsi ke lokasi pengungsian yang tersebar di 3 titik, yakni di Masjid Desa Ringin Agung, di gereja, dan di Desa Batur Agung. Oh, mohon maaf, ini di Desa Ringin Kidul. Terus Baik, untuk bagian warga sendiri, mereka sudah mulai pulang, artinya untuk melihat kondisi rumahnya dan menyelamatkan sejumlah harta berharga miliknya. Selamat, kami juga penasaran terkait banjir di sepanjang rel kereta api ini. Kemudian bagaimana dari PT KAI menyiasati penanggulangan banjir begitu di sana agar tidak mengganggu perjalanan kereta api. Untuk kondisi rel kereta api sendiri saat ini sudah normal. Yang sebelumnya itu sempat longsor sebanyak 2 kali pada bulan lalu yang diakibatkan meluapnya Sungai Tuntang. Namun saat ini sudah diperbaiki dan pada hari Minggu kemarin terkena luapan air banjir lagi sehingga ditutup. Padahal pembangunan tanggul di sekitar sisi rel sudah dikerjakan. Tujuannya itu pembangunan tanggul itu untuk menutup rel dari luapan air Sungai Tuntang. Namun karena curah hujan yang tinggi serta intensitas air kiriman dari hulu Sungai Tuntang membuat Sungai Tuntang itu meluap hingga menerjang rel kereta api tersebut. Ya, selamat. Kami juga melihat di belakang Anda ketinggian air masih cukup tinggi. Mungkin Anda bisa bergeser untuk memperlihatkan bagaimana situasi di belakang Anda. Kira-kira ini ada berapa rumah di belakang Anda yang terendam? Selamat. Ya, ini di Desa Ringin Agung sendiri terdapat 10 RT. Dan di setiap RT termasuk RT ini sekitar 60 jiwa itu terdampak ini. Baik, apakah ketinggian air ini berkurang hari ini dari hari sebelumnya atau masih sama? Betul sekali. Ketinggian air meskipun berangsur surut pada pagi ini, sebelumnya pada Minggu pagi terdapat banjir masih sekitar 10-20 cm. Kemudian hingga Minggu siang debit air bertambah mencapai hingga 1 meter sampai dengan 1,5 meter sampai dengan Minggu malam. Kemudian pada Senin pagi saat ini kondisi air sudah berangsur surut, namun genangan masih mencapai hingga 1 meter.